Baik, selanjutnya kita akan belajar menelaah struktur teks cerpen. Jadi selain unsur cerpen, struktur teks cerpen juga sangat penting untuk kita perhatikan. Adapun struktur teks cerpen ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu komplikasi, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Nah, kali ini Bapak sekaligus hadirkan untuk contoh cerpennya, yaitu penulisnya Putu Wijaya dengan judulnya Keadilan. Nanti kita akan bersama-sama menelaah struktur teks cerpen tersebut. Baik, langsung saja perhatikan penjelasan dari Bapak. Struktur cerpen yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Seperti yang tergambar pada cerpen Keadilan karya Putu Wijaya. Orientasi dimulai dari kalimat pertama pada paragraf pertama dan diakhiri kalimat terakhir pada paragraf kedua. Struktur cerpen yang kedua yaitu komplikasi. Pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik hingga konflik memuncak atau yang biasa disebut dengan klimaks. Pada cerpen Keadilan karya Putu Wijaya, komplikasi tergambarkan mulai dari paragraf ketiga, yaitu di sana dijelaskan adanya dialog antar tokoh. Struktur cerpen yang ketiga yaitu evaluasi. Tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Pada cerpen Keadilan karya Putu Wijaya digambarkan pada bagian paragraf berikut. Pak Ahmad merasa sanggup mengajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Struktur cerpen yang terakhir yaitu resolusi. Pada tahapan ini ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Seperti misalnya tergambar pada paragraf terakhir. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, cerita anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Nah, itulah cara kita dalam menelaah struktur teks cerpen. Sebelum kita melakukan penelaahan, sebaiknya kita membaca cerpen itu secara cermat, secara teliti, agar ketika kita melakukan penelaahan akan lebih mudah lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas kebahasaan teks cerpen. Baik, selanjutnya kita akan membahas kebahasaan dalam teks cerpen. Nah, adapun kebahasaan dalam teks cerpen ini setidaknya dibagi menjadi 3 bagian, karena 3 bagian ini yang paling sering dijumpai di dalam teks cerpen. Bagian pertama yaitu berupa kalimat deskriptif. Berikut penjelasannya. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Kalimat deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan latar dan tokoh dalam cerpen. Kebahasan yang kedua, biasanya di dalam cerpen terdapat adanya kalimat ekspresif. Apa itu kalimat ekspresif? Berikut penjelasannya. Kalimat ekspresif yang dimaksud di sini adalah penggunaan kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Biasanya pengarang akan menggunakan kata seru, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu. Perhatikan contoh berikut ini. Dan yang terakhir, selain adanya kalimat deskriptif dan juga kalimat ekspresif, di dalam cerpen biasanya wajib hadir yang namanya majas. Apa itu majas? Berikut penjelasannya. Majas merupakan pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif, atau ekspresif. Berikut beberapa majas yang sering digunakan dalam cerpen. Majas repetisi.
Repetisi adalah majas berulangan kata, frase, atau kalimat yang dianggap penting. Fungsinya untuk memberi tekanan pada bagian yang diulang. Contoh, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Kata aku pada kalimat tersebut merupakan wujud repetisi dengan tujuan menekankan makna dari kata aku tersebut. Majas eufemisme, majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contoh, sejak seminggu yang lalu ayahku dibebas tugaskan dari pekerjaannya. Kata dibebas tugaskan pada kalimat tersebut merupakan bentuk santun dari kata dipecat. Yang ketiga, majas litotes. Majas litotes adalah majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contoh, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekadarnya. Kata bingkisan sekadarnya pada kalimat tersebut merupakan bentuk merendahkan. Padahal sebenarnya bingkisan yang dimaksud tersebut adalah bingkisan yang mewah. Yang keempat, majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Fungsinya adalah memberikan penekanan yang luar biasa pada suatu bagian. Contoh, anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali. Kata sangat amat cerdas sekali merupakan penekanan dengan maksud menyatakan kecerdasan yang luar biasa. Yang kelima, yaitu majas hiperbol. Majas hiperbol adalah majas yang memberikan makna secara berlebihan. Fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Contoh, harga cumi menggila di pasar. Kata menggila pada kalimat tersebut merupakan bentuk berlebihan dari kata mahal. Yang keenam, majas simile. Majas simile adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek yang lain yang sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Contoh, bentuk alisnya aneh, seperti semut hitam besar berbaris. Kata seperti pada kalimat tersebut merupakan penyamaan objek bentuk alis yang mirip semut hitam besar berbaris. Yang ketujuh, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contoh, ia harus bekerja membanting tulang. Kata membanting tulang merupakan bentuk perlambangan dari kata kerja keras. Majas yang ke-8 yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contoh, awan hitam melahap langit dengan puasnya. Kata melahap pada kalimat tersebut diumpamakan sebagai tindakan manusia. Padahal awan hitam adalah benda mati. Yang terakhir yaitu majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contoh, rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu. Terlihat seperti kertas yang diremas-remas. Kata rapi sekali pada kalimat tersebut merupakan bentuk sindiran dari kata kusut. Nah, itulah beberapa kebahasaan dari teks cerpen. Mudah bukan untuk memahaminya? Baik, setelah kita bisa sama-sama memahami kebahasaan teks cerpen, kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir dalam materi ini, yaitu bagaimana kita mengungkapkan gagasan sehingga menjadi teks cerpen yang utuh. Baik, setelah tadi kita sudah belajar mengenai struktur teks cerpen, kali ini kita akan belajar mengemukakan gagasan, ide, pikiran kita sehingga menjadi sebuah cerpen yang baik atau layak dibaca oleh pembaca. Nah, adapun langkah-langkah dalam kita menuangkan gagasan menjadi cerpen, Bapak akan menjelaskan tahap demi tahap. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah menentukan ide, ya. Ide ini sangat penting menjadi dasar atau landasan sebuah cerpen. Sebuah cerpen juga bagus karena ide yang bagus, seperti itu ya, itu selalu berhubungan. Nah, bagaimana kita mendapatkan ide? Tentunya masing-masing penulis punya caranya sendiri.
Ada seorang penulis yang membuat ide berdasarkan dari pengalaman hidupnya, ada juga yang didasari dari lingkungan hidup ya, atau kehidupan sehari-hari yang biasa dia lihat atau dia dengar. Misalnya kalian ingin membuat sebuah cerita tentang kehidupan sosial ya. Ketika kalian di jalan ya, mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah, tiba-tiba kalian menjumpai seorang tunanetra yang menjajakan dagangannya, kemudian terbesit sebuah ide bagaimana kalian mengangkat peristiwa tersebut menjadi sebuah cerpen. Nah, itu bisa didapat dari apa yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ide ini yang paling dasar, jadi semua atau keseluruhan dari bentuk cerpen itu tergantung dari ide. Ide yang bagus, maka cerpen pun akan bagus. Selanjutnya yang kedua ya, kamu harus percaya diri dengan bahasamu sendiri. Masing-masing penulis memiliki gaya bahasanya sendiri. Kamu yang sebagai seorang penulis amatir atau yang baru belajar menulis tentunya tidak harus memaksakan diri untuk tulisannya berkualitas sekualitas Shakespeare atau penulis-penulis yang lain. Tentu dengan penguasaan kalian sendiri. Bahasa yang digunakan tetap juga harus memperhatikan aturan yang berlaku, jadi tidak menggunakan bahasa yang sembarangan. Dengan begitu kalian akan lebih mudah dan bisa menciptakan sebuah cerpen yang layak dibaca. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita harus mengawali cerita ya, mengawali cerita menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menemukan kalimat yang sederhana ini? Tentunya kita bisa memperbanyak wawasan kita dengan membaca berbagai macam cerpen ya. Dengan banyak-banyak kita membaca, maka kosakata kita akan semakin kaya. Dengan banyaknya kosakata, maka kita akan lebih mudah dalam mengungkapkan kalimat pertama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memadukan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam ide itu tadi ya. Setelah kita bisa mengungkapkan satu kalimat demi kalimat, maka kita bisa memadukan setiap peristiwa penting yang sudah ada di dalam ide kita. Nah, mengungkapkannya ini juga harus didasari dari perenungan ya, kemudian juga ide-ide, kemudian juga dari segala hal yang bisa kita observasi di lingkungan kita ya. Dengan begitu kita akan lebih mudah dalam menciptakan atau memadukan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi paragraf-paragraf. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan ending dalam cerita tersebut. Ending itu bagaimana? Ya tentunya akhir cerita ya. Tentunya untuk cerpen yang baik akan memiliki ending yang juga baik ya, seperti yang Bapak jelaskan dari awal tadi. Kita mengawali sesuatu yang baik pasti akan mendapatkan proses dan hasil yang juga baik. Nah, ending yang baik biasanya ending yang mengejutkan ya, yang tidak bisa ditebak oleh para pembaca. Nah, tentunya itu tergantung dari daya imajinasi kita. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu ending yang menarik dan mengejutkan itu sendiri ya. Nah, selanjutnya setelah kita mampu menentukan ending, kita bisa mengendapkan cerpen terlebih dahulu ya. Mengendapkan itu artinya apa? Mengendapkan itu artinya kita berikan jeda terlebih dahulu, kita melakukan perenungan, penilaian terlebih dahulu ya, evaluasi apakah ada kata-kata yang kiranya masih kurang atau berlebihan ya. Dan sehingga kita bisa menilai apakah cerpen tersebut sudah layak untuk kita publis atau kita berikan kepada pembaca. Nah, selanjutnya kita juga perlu yang namanya melakukan editing atau penyuntingan. Tujuan dari penyuntingan adalah memperbaiki tulisan kita. Karena setiap kita menulis mustahil akan secara instan langsung layak untuk dibaca, pasti akan ada kesalahan di sana. Nah, penyuntingan ini bisa kita lakukan dengan memperbaiki kalimat-kalimat yang kurang sesuai atau bagian-bagian yang dirasa kurang, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita jangan pernah berhenti untuk menulis. Terus pacu diri kita untuk selalu bersemangat dalam menulis. Nah, demikianlah tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan dalam kita mengungkapkan gagasan untuk kita tuangkan menjadi cerpen yang utuh dan menjadi cerpen yang tentunya layak dibaca oleh pembaca secara umum.